Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Harafaza Putra dengan NIM belakang 79, peminatan kesehatan lingkungan dan semester 6. Saya saat ini akan melakukan suatu presentasi selama 1 kali 10 menit kurang lebih ke depan terkait proyek atau rencana penelitian saya di Islamic Public Health, yaitu tentang korelasi antara kualitas tutupan lahan terhadap pembangunan infrastruktur kereta api cepat di Kota Bandung dengan kejadian banjir di wilayah sekitarnya menurut pandangan Islam. Lanjut, di sini ada latar belakang. Ya, sebagaimana yang kita tahu di sini bahwa sejak 1400 tahun yang lalu, agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang tauhid, melainkan agama Islam juga terpaut suatu ilmu sains dan beberapa pedoman-pedoman dalam menjalankan kehidupan lainnya di dalamnya. Salah satunya yaitu legalisasi terhadap pembangunan dan rekonstruksi lingkungan. Bagaimana bisa Islam menjelaskan hal tersebut? Buktinya ada di surat Al-Yunus dan Al-A'raf ayat 74 dan surat Al-Yunusnya di ayat 24 salah satunya. Di mana pada surat Al-A'raf ayat 74 dalam tafsir Kemenak RI dijelaskan bahwa sebenarnya Islam ini melegalisasikan suatu pembangunan dan rekonstruksi alam. Hanya saja Islam menekankan aspek kebermanfaatan bagi apa yang dibangun atau apa yang dikelola oleh manusia bagi kepentingan bersama. Karena kita sebagaimana yang kita tahu di bumi ini kita tidak tinggal sendiri, melainkan kita tinggal bersama makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan sesama manusia juga. Lalu di surat Al-Yunus ayat 24, di sini kita diajarkan tentang geologi atau struktural lingkungan, bagaimana sebuah tanah, fungsi, hakikat, dan martabatnya yaitu menyerap air dari hujan yang sebagai rahmat turun dari langit, sehingga tidak menimbulkan petaka dan menimbulkan berkah bagi penduduk di bumi. Karena jika hujan tidak terserap dengan baik, maka hal ini bisa memberikan suatu bencana, yaitu bencana banjir salah satunya. Oke, konsep ini kita keep dulu dan kita beralih pada regulasi di Indonesia. Di sini sebenarnya ada keselarasan dengan regulasi di Indonesia, di mana PP nomor 66 tahun 2014 yaitu tentang kajian AMDAL menjelaskan bahwa sebelum suatu proyek atau usaha kegiatan dilaksanakan, maka diperlukan sebuah kajian lingkungan bernama AMDAL untuk mencegah dan meminimalisasi dampak-dampak buruk yang dimungkinkan akan terjadi jika pembangunan itu akan dilaksanakan. Oke, jika kita berkaca pada proyek krusial dan inovasial yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di khalayak umum, yaitu proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menimbulkan kejadian banjir pada sekitar rute wilayahnya karena mungkin ada beberapa kejanggalan di dalam proyek tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya proyek ini telah menerima kantong atau menerima izin proyek AMDAL dari suatu studi lingkungan kajian AMDAL yang dilakukan selama 1 kali 6 bulan untuk proyek ini. Dan proyek ini dinilai telah layak untuk dilanjutkan. Akan tetapi mengapa jika proyek ini telah layak dan dinilai oleh AMDAL yang menyimpan beberapa variabel-variabel di dalamnya, tentunya terkait banjir sudah diperhitungkan dengan matang. Namun mengapa saat proyek ini dijalankan tetap terjadi banjir, bahkan pada wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjadi banjir? Hal ini menuai pertanyaan, sehingga saya tertarik untuk meneliti sesuai dengan apa yang telah saya rangkai tadi terkait korelasi antara kualitas tutupan lahan terhadap pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung dan kejadian bencana banjir di wilayah sekitarnya menurut pandangan Islam. Korelasi tutupan lahan perlu diketahui juga merupakan suatu variabel AMDAL yang telah diperhitungkan untuk meminimalisasi kemungkinan berbagai dampak, salah satunya berdampak banjir. Maka dari itu saya mengambil kualitas tutupan lahan. Oke, clear. Kita lanjut ke rumusan masalah. Sehingga saya sudah dijelaskan di latar belakang juga ya. Jadi untuk rumusan masalah sendiri di sini ada berawal dari memuncak dari anjuran pembangunan dan pengelolaan menurut Islam. Bagaimana Islam mengajarkan dan memberitahu bagaimana struktural bumi yang baik dan bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik. Lalu dilanjut dengan pengelolaan lingkungan atau pengemajuan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia, yaitu proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang seharusnya tidak menuai bencana, namun sekarang nyatanya malah menimbulkan beberapa kejadian banjir di sekitarnya, meskipun proyek ini sudah ditangkal atau sudah diproyeksikan untuk dilakukan kajian AMDAL dan menerima izin AMDAL di dalamnya. Namun mengapa hal ini masih tetap terjadi? Maka dari itu diperlukan suatu penyelidikan penyebab kejadian dari hal tersebut. Apakah kita harus memastikan juga apakah pembangunan ini telah sesuai dengan kriteria pembangunan Islam, di mana kita tahu Islam mengajarkan bahwa suatu pembangunan tidak akan menimbulkan suatu dampak buruk bagi
sesama. Next slide, di sini ada hipotesa yang saya bangun. Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara anjuran menghidupkan tanah dengan kaitannya terhadap kualitas tutupan lahan menurut Islam dengan kejadian banjir. Lalu yang kedua, adanya ketidakselarasan antara pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung dengan anjuran menghidupkan tanah dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya menurut Islam. Next slide. Di sini ada preposisi. Islam melegalisasikan sekaligus mengajarkan dalam anjurannya mengelola lahan dengan memperhatikan aspek kualitas tutupan lahan sehingga terciptanya sebuah keseimbangan pada alam di antara pembangunan tersebut serta tidak menimbulkan dampak bencana sehingga selayaknya kejadian banjir pada proyek kereta api cepat Jakarta Bandung tidak terjadi. Next slide. Di sini ada teori yang saya bangun yang terdiri dari teori utama dan teori pendukung. Yang pertama adalah teori utama yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang basisnya berasal dari PP nomor 6 tahun 2014 di mana AMDAL dalam pengujiannya atau kajian yang di dalamnya menilai sebuah aspek yang didirikan dari aspek rona awal dan rona akhir yang tersusun atas beberapa variabel AMDAL. Salah satunya yaitu variabel-variabel yang berkorelasi antara kejadian banjir. Kita fokusnya ke variabel kejadian banjir aja ya, karena AMDAL di sini menuai atau banyak di dalamnya variabel-variabel lainnya. Karena kita fokus pada kejadian banjir di kereta api cepat Jakarta Bandung, maka kita fokus akan beberapa variabel AMDAL yang saya kutip dari buku AMDAL terkait yang ada korelasinya dengan kejadian banjir. Yaitu ada variabel percolation rate, jenis tutupan lahan pada proyek, dan perubahan tutupan lahan. Oke, di 3 aspek ini kita nilai nantinya bagaimana proyek kereta api cepat Jakarta Bandung dari sisi percolation rate, jenis tutupan lahan dan perubahan tatapan lahan baik di rona awal sebelum pembangunan hingga di rona akhir sehingga bisa terlihat bagaimana ini kejadian banjir ini terjadi. Apakah kejadian banjir ini didasarkan oleh ketidaktelitiannya kajian AMDAL terkait 3 variabel ini yaitu percolation rate, jenis tutupan lahan dan perubahan tatapan lahan. Apakah kualitas tutupan lahan ini sudah baik atau belum? Karena jika kualitas tutupan lahannya sudah baik, sangat kecil kemungkinan banjir terjadi. Oke, lanjut. Di sini ada teori berikutnya yaitu perspektif Islam terhadap pembangunan. Di sini dibangun oleh beberapa sumber yaitu dari surat Al-A'raf ayat 74. Pertama, Islam itu seperti yang saya jelaskan tadi melegalisasikan sebuah pembangunan atau pengelolaan lingkungan. Hanya saja kita harus memperhatikan beberapa aspek-aspek kebermanfaatan bagi sesama karena kita tidak tinggal di bumi ini sendirian. Lalu di surat Al-Yunus dijelaskan juga bahwa dalam mengelola lingkungan atau dia juga menjelaskan bahwa karakteristik tanah sendiri itu karakteristik tanah itu yang baik, dia bisa menyerap air hujan yang datang dari atas bumi atau dari langit sebagai rahmat bagi penduduk sekitarnya. Jika hal ini mengandung aspek kualitas tutupan lahan, bagaimana jika kualitas tutupan lahan yang buruk? Hal ini bertentangan dengan surat Al-Yunus ayat 24 di mana tanah atau lahan yang baik ialah dia yang bisa menyerap. Namun jika kualitas tutupan lahan yang buruk, hal ini akan mengurangi daya serap atau juga nilai-nilai percolation rate di dalamnya sebagai variabel AMDAL yang tadi. Maka dari itu di sini dibangun bahwa perspektif Islam terhadap pembangunan salah satunya dalam pengelolaan lahan harus memperhatikan kualitas tutupan lahan di dalam teori utama perspektif Islam terhadap pembangunan ini. Lalu di teori pendukungnya di sini ada teori manajemen lingkungan based dari UU nomor 32 tahun 2014 juga, yaitu terkait manajemen lingkungan itu terdiri dari primitif, preventif, dan proaktif. Di mana primitif ini kita melihat sebelumnya, sebelum dilakukan sebuah pembangunan, kita melihat nih secara saksama bagaimana lingkungan tersebut, daya dukung dan daya tampungnya apakah memadai atau mencukupi atau mensanggupi untuk dijadikan sebuah proyek tersebut di wilayah itu. Apakah wilayah itu legal atau tidak legal untuk dijadikan proyek komersial karena sebagaimana kita tahu kereta api cepat Jakarta Bandung melibatkan ribuan meter lahan luasnya. Oke, di sini lalu selain primitif kita beralih ke preventif. Bagaimana jika lahan A di primitif sudah oke nih bisa dilakukan pembangunan. Lalu kita juga bisa memperhatikan aspek preventifnya jika dilakukan pembangunan. Lalu apa sih kemungkinan-kemungkinan dari saat pembangunan itu yang bisa terjadi? Dan bagaimana cara preventif jika kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi supaya bisa kita minimalisasi. Lalu ada proaktif juga. Proaktif ini salah satunya ialah bagaimana cara untuk mewujudkan dari aspek preventif tersebut bisa based on International Standard Organization atau ISO yang berlaku pada bidangnya.
Lalu lanjut di Syariah Enterprise Theory. Di sini teori pendukung dari Islam ya, dari ajaran Islam yang base dari Al-Baqarah ayat 267, bagaimana Islam ini mengajarkan bahwa dalam mengelola lingkungan kita harus memperhatikan yang namanya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jika kita mengacu pada aspek sumber daya alam tersendiri, kita bisa melihat bahwa proyeksi kereta api cepat Jakarta Bandung juga kita lihat dari kualitas tutupan lahannya. Sebenarnya proyek ini sepatutnya harus memperhatikan sumber daya lahan yang ada. Bagaimana caranya melibatkan ribuan meter lahan yang ada seefisien mungkin dan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan yang namanya suatu kualitas tutupan lahan yang buruk. Begitu. Oke. Mungkin jika saya jelaskan kurang tergambar, di sini akan ada yang namanya kerangka teori yang saya akan memproyeksikan. Di sini ada manajemen lingkungan seperti yang saya tahu dan saya jelaskan tadi. Di sini ada primitif, preventif, dan proaktif. Hal ini bisa masuk ke dalam sudut kajian AMDAL yang menyangkut rona awal dan rona akhir. Dan di AMDAL tersendiri menyangkut sebuah variabel-variabel yang berkaitan dengan kejadian banjir dan kualitas tutupan lahan, yaitu percolation rate, jenis tutupan lahan, dan perubahan tutupan lahan. Lalu, tiga variabel ini dapat mempengaruhi tentunya kualitas tutupan lahan. Lalu di sisi kanan atas di situ ada pengetahuan anjuran pembangunan dalam Islam, implementasi anjuran pembangunan dalam Islam. Ini dibangun dari perspektif pembangunan dalam Islam dan Syariah Enterprise Theory itu sendiri. Bagaimana pengetahuan dan implementasi terhadap anjuran pembangunan Islam dan mengelola lingkungan bisa mempengaruhi kualitas tutupan lahan seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian kajian teori. Lalu jika hal ini sudah bertemu nih di kualitas tutupan lahan, jadi kita melihat nanti dari kualitas tutupan lahan yang diindikasikan disebabkan oleh diperkarsai oleh perkolasan jenis tutupan lahan, perubahan tutupan lahan, dan pengetahuan dan implementasi ajaran Islam dapat menimbulkan kualitas tutupan lahan yang baik atau buruk dan impaknya kepada kejadian banjir. Lanjut, di sini ada kerangka konsep. Saya mengambil beberapa poin dari kerangka teori tadi. Ini saya ambil menjadi seperti ini. Mengapa demikian? Karena saya melihat di sini adalah inti atau pokok yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu percolation rate, di mana percolation rate sendiri itu adalah bagaimana kualitas atau daya serap tanah dalam menyerap air hujan yang turun. Atau dia juga menentukan seberapa jauh sih kapasitas tanah di wilayah X bisa menampung atau menyerap air hujan yang turun, sehingga terciptalah keseimbangan alam dan kualitas tutupan lahan yang baik. Lalu di sini ada jenis tutupan lahan, bagaimana proyek kereta api cepat Jakarta Bandung mengaitkan atas dasar lahan apa yang dia gunakan, jenis tutupan lahan apa yang pada di rona awal itu, dan bagaimana pada rona akhir, apakah terjadi perubahan tutupan lahan di dalamnya. Jika misalkan di rona awal adalah tutupan lahannya seperti demikian, lalu saat di rona akhir perubahan tutupan lahannya menjadi demikian, maka ini ada namanya variabel yang di bawahnya itu yaitu perubahan tutupan lahan, dan hal ini bercampur padu menjadi suatu kualitas tutupan lahan di rona akhir. Lalu di sini ada pengetahuan anjuran pembangunan dalam Islam dan implementasinya, bagaimana sebuah proyek ini menerapkan ajaran dari Islam terkait pengelolaan lingkungan yang sudah saya jelaskan di kajian teori itu, yang menyangkut juga salah satunya sebuah kualitas tutupan lahan dan mempengaruhi kualitas tutupan lahan tentunya jika diterapkan, atau jika tidak diterapkan juga bisa mempengaruhi kualitas tutupan lahan dalam suatu proyek tersebut, termasuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Lalu dari kualitas tutupan lahan ini yang merupakan major dari penelitian ini akan dikaitkan dengan kejadian banjir di proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Oke, dari sekian dari penjelasan dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar karena akan saya upload di ruang YouTube. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.